Sejak munculnya kabar masjid-masjid BUMN menjadi sasaran empuk pembaiatan teroris, kini ternyata ditemui banyak masjid-masjid kampus juga mengalami dinamika yang sama. Tapi, isunya sangat minim. Media juga kurang memberitakan perihal tersebut, padahal itu sangat penting. Masjid kadang menjadi tempat pemupuk radikalisme, masjid menjadi sarang radikalisme. Ini terlihat ketika mahasiswa dan para takmirnya memainkan peran strategis dakwah yang basisnya adalah ke Salafi dan Wahabi dan kontra kepada nilai-nilai NU dan Muhammadiyah. Setara Institut pernah melakukan penelitian terhadap ratusan masjid di kota Depok dan Bogor dalam waktu singkat. Hasilnya mencengangkan. Mengapa? Karena ditemui fakta bahwa ada 529 masjid dan 927 musola di Depok. Jumlah itu terdiri dari masjid pemerintah atau BUMN, masjid donasi individu, masjid umum di perumahan, dan masjid kampus. Salah satu kunci masjid yang memainkan peran strategis dalam indoktrinasi radikalisme dan terorisme adalah Masjid Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah. Dulunya hampir setiap pengajian terjadi pembaiatan. Namun sampai saat ini juga masjid-masjid ini masih menyerukan narasi jihad di jalan Allah. Khutbah-khutbahnya dan beberapa isi pengajiannya masih mewacanakan bagaimana Islam menjadi tonggak besar dalam berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Hasutan-hasutan pun terjadi. Tema perang menjadi pilihan tema menarik yang dipompa terus-menerus. Mereka mengobarkan semangat untuk tetap terus mengawal siapa saja dan kelompok manapun yang gigih dalam bertarung memproklamirkan khilafah. Dan jemaah ini harus wajib setia berada di belakangnya. Doktrin yang lain, jemaah ini diperkenankan untuk membenci kelompok yang lain, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan mereka, atau kelompok yang menghalangi berjalannya narasi dakwah khilafah. Dan ini sangat kontras dengan masjid-masjid dan para jemaah di kelompok Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama. Masjid NU dan Muhammadiyah paling banter, sering mengajari tentang takwa dan tata beriman dan menjadi pengiman yang baik. Hal-hal persoalan hasutan demi hasutan tidak pernah dilakukan diajarkan. Para jemaahnya rata-rata tidak memakai celana cingkrang dan jenggot yang panjang. Misalnya, kelompok agama yang bernama Depok Islamic Study Circle atau DISC aktif menarasikan intoleran dan pembenci. Temuan setara, kelompok ini mengharuskan membenci kelompok lain seperti Jaringan Islam Liberal atau JIL yang harus dilawan. Mereka juga menganggap Ahmadiyah, Syiah, LGBT adalah musuh Islam yang harus dimusnahkan. Dulunya, kelompok-kelompok yang dibenci itu diberi animasi gambar otak dengan ulat serta lalat yang disimpulkan sebagai musuh yang paling menjijikkan. Mereka dikategorikan sebagai bangkai hewan yang berlumpur nanah, dicabik-cabik oleh ulat dan kemudian menjadi virus yang harus dibuang ke tong sampah peradaban. Masjid-masjid itu kemudian bertransformasi menjadi masjid yang paling getol membunuh karakter kelompok lian. Jalan yang ditempuh adalah doktrin teror dengan berafiliasi ke ISIS. Dengan itu ia menyebut dirinya sebagai kelompok para pembela Islam, sebuah klaim nyasar. Maka tak heran jika Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri sering menemukan teroris lahir dari jemaah masjid, dari jemaah yang belajar agama Islam dengan simplistik. Dan sayangnya lagi-lagi mereka adalah ustadz, mahasiswa, dokter, bahkan dosen. Seperti kasus di Jakarta, Lampung, Malang, dan Sukoharjo. Jika di dalam tubuh masjid tidak disterilkan, bahkan sama sekali diacuhkan, maka masjid akan menjadi jantung radikalisme. Dari dalam masjid tumbuh bibit-bibit unggul calon teroris. Dari masjid lahir generasi pembunuh manusia berbasis agama paling mengerikan. Dan generasi selanjutnya akan menjadi sasaran dan tumbal. Oleh demikian, mahasiswa dan masjid kampus menjadi entitas yang penting untuk dimoderasikan. Ajaran-ajaran moderat minimal menjadi pandu dalam membaca dunia dan melihat cakrawala di depan wajahnya. Ini barangkali menjadi kerjaan panjang yang harus kita cicil mulai dari sekarang. Kita, khususnya ormas keagamaan dan negara, wajib merebut masjid kembali. Kemudian diberikan segmen yang moderat. Namun di samping itu, kita wajib waspada bahwa tidak semua masjid itu memberikan pencerahan. Kita wajib ingat pula bahwa masjid sekarang bukan sekedar tempat untuk sholat, tapi ia sering menjadi tempat baiat teroris.